siang semuanya, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, semangat pagi. Pagi. Semansa. Yes. Maju sama, hebat semua. Luar biasa ya, Anda tentu penuh dengan semangat walaupun di jam-jam terakhir dengan begitu panasnya terik matahari, tapi ternyata luar biasa Anda tentu masih semangat ya di 2 jam terakhir ini. Baik, anak-anak sekalian ya, sebelum kita mulai ya, saya tentu memperkenalkan diri ya, memperkenalkan nama ya. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang kami hormati pula Bapak-Bapak guru pamong, yang kami kasih dan kami banggakan peserta didik siswi-siswi SMA Negeri 1 Atambua. Selamat siang dan salam sehat selalu. Selamat siang. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan diri ya. Baik, saya Frederick Sumolo, mahasiswa pendidikan dan profesi guru ya. Mahasiswa pendidikan dan profesi guru, jabatan kategori 1, jurusan ilmu antropologi pada LPTK Universitas Negeri Makassar ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini sesungguhnya saya akan melakukan ya praktek pembelajaran inovatif ya, tepatnya di SMA Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, anak-anak sekalian yang saya kasih, sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran, video pembelajaran inovatif ya, saya tentu akan menunjukkan ya, ini adalah bukti ya, bukti formulir pendaftaran ya, uji kompetensi. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi. Kemudian di sini adalah juga formulir ya, SKBS, surat keterangan bebas studi. Di sini juga ada kartu identitas sebagai peserta mahasiswa PPG. Baik, dan demikian, selamat siang, selamat menyaksikan video pembelajaran inovatif hari ini. Kiranya apa yang disajikan hari ini sungguh berkenan dan bisa menyenangkan. Ini saja yang saya sampaikan. Selamat siang dan salam sehat selalu. Hari ini kita akan masuki materi baru, yakni tentang perubahan sosial ya. Oke. Baik, saya buka laptop dulu ya. Anda bisa lihat ya, materi hari ini kita masuk materi baru, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dari tema tersebut kita diarahkan pada indikatornya. Silakan. Indikatornya itu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah KB, kompetensi dasarnya. Baik. Dari kompetensi dasar ini kita akan diarahkan pada 4 indikator. Ya, 4 tujuan pembelajaran ya. Baik. Apa tujuan pembelajaran ya? Yang pertama, melalui proses pembelajaran dan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan 1, bisa mampu menjelaskan, mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar atau arti daripada perubahan sosial. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa dapat menemukan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Dan indikator yang keempat adalah siswa dapat menganalisa ya, alasan mendasar perubahan sosial selalu melekat dalam diri manusia dan kebudayaan. Baik, anak-anak sekalian, tapi sebelum kita mulai dari pembelajaran, sebagai insan yang beriman, tentu kita mengawali semua kegiatan kita seraya kita memohon berkat Tuhan lewat doa. Biarlah kegiatan kita hari ini
boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Yang Kuasa. Silakan Nona Feni pimpin doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, Pak akan mengabsen dulu. Ketua kelas silakan. Yang hadir, apakah hari ini semua hadir atau memang ada yang tidak hadir? Ya, semua hadir. Oke. Luar biasa ya, hari ini tentu semua hadir. Oke. Baik, anak-anak sekalian, hari ini adalah pasti pertemuan pertama perubahan sosial. Apakah kalian sudah sarapan tadi istirahat? Semua sudah sarapan. Oke, luar biasa. Ini tentu menjadi amunisi baru bagi kalian untuk kita boleh melanjutkan materi kita pada jam 6:78. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi tentang perubahan sosial. Ya, oke. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan perubahan sosial itu tentu menjadi bagian daripada kehidupan, betul tidak? Oke, baik. Perubahan itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Baik, anak-anak sekalian, sekedar kita melakukan kilas balik, sejenak kita melihat kilas balik perjalanan hidup, kehidupan manusia. Lantas bagaimana kita bisa membandingkan 9 tahun yang silam, lantas kita bandingkan dengan situasi sekarang. Pasti semua telah terjadi perubahan, betul tidak? Betul. Baik itu perubahan dalam skala kecil, perubahan cepat, ya, perubahan yang direncanakan, maupun perubahan yang terjadi di luar kemampuan manusia. Tetapi itu menunjukkan bahwa ternyata perubahan itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Pak bisa memberikan suatu ilustrasi ya. Dulu, kala itu orang belum mengenal namanya HP, betul tidak? Betul. Tentu sangat kesulitan untuk kita membangun komunikasi. Tetapi ketika manusia mulai mengenal teknologi, di sini sesungguhnya terjadi perubahan. Kenapa? Terjadi perubahan dalam sikap dan perilaku. Orang bisa berkomunikasi sambil bekerja. Ya, di sini terjadi perubahan. Bahwa dengan mengenal teknologi tadi, membuat semua kita bisa mengakses berbagai informasi. Jarak dan tempat tak menjadi kendala. Dimensi ruang, dimensi waktu makin diperketat, makin dipersingkat. Kita tentu tidak kesulitan untuk membangun komunikasi. Kenapa? Karena membuat dunia ini seolah-olah tumbuh. Baik, dari ilustrasi tadi dapat saya sedikit memberikan pemahaman bahwa perubahan sosial itu adalah adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menimbulkan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan itu tentu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Kenapa? Karena ada salah satu sifat karakter dasar yang dimiliki oleh manusia, bahwa manusia tidak statis, tetapi selalu dinamis, selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dan demikian, ada seorang ahli sosiologi antropologi bernama Hirschman. Beliau mengatakan bahwa manusia, kejenuhan dan kebosanan manusia menjadi penyebab perubahan. Manusia tak pernah puas dengan apa yang ia raih dan ia peroleh, tetapi ia berusaha dengan berbagi ide dan gagasan agar suatu kelak kehidupannya menjadi lebih baik. Baik, ini adalah cuplikan awal. Sekarang kita masuk ya pada substansi ya, materi. Kita akan diskusikan. Pak akan bagikan lembaran kerja peserta didik LKPD. Tiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD. Kita akan mendiskusikan 4 submateri. Ini tentu harus kita kaji, kita dalami, kita pelajari bersama. Baik, ini LKPD yang akan Pak bagikan. Mana kelompok 1? Kelompok 1, oke. Ini LKPD-nya, lembaran kerja peserta didik. Kelompok 2? Oke. Mana kelompok 3? Ya, kelompok 3. Mana kelompok 4? 4-nya mana? Oke. Ini. Mana kelompok 5? Oke. Baik, anak-anak silakan. Silakan Anda membaca secara cermat ya lembaran kerja peserta didik. Selain itu,
ada juga tayangan di depan kalian. Di sini petunjuknya jelas ya. Nama sekolah, kelas, materi, yaitu perubahan sosial dan masyarakat. Kemudian yang pertama itu Anda diminta untuk bagaimana mengidentifikasikan ya. Yang pertama itu adalah Anda diminta untuk mengidentifikasikan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Silakan, Anda silakan duduk dalam bentuk kelompok. Kira-kira faktor-faktor penyebab perubahan sosial ya. Kemudian yang keempat, Anda dapat menganalisa apa alasan mendasar perubahan itu selalu melekat dalam diri manusia dan kebudayaan. Baik, ini adalah 4 indikator yang harus kita kaji, kita pelajari ketika kita berbicara soal perubahan sosial. Baik, silakan Anda mengerjakan. Dalam pekerjaan itu tentu model pembelajaran yang digunakan adalah problem basic learning ya. Baik, problem basic learning ini tentu PBL ini langkah-langkah kerjanya tentu jelas. Yang pertama orientasi pada peserta didik ya. Ini tentu ada diarahkan untuk bagaimana bisa mencermati, mengamati LKPD yang sudah dibagikan. Ya. Kemudian yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Ya. Ini ada dituntut untuk bisa membaca berbagai literatur ya lewat pembimbingan. Kemudian Anda juga akan mengembangkan menyajikan hasil karya. Dan yang keempat itu menganalisis dan mengevaluasi ya proses pemecahan masalah berkaitan dengan topik yang ada tadi. Silakan. Silakan. Ingat pada setiap kelompok itu jangan lupa Anda mencantumkan nama anggota kelompok ya pada LKPD. Baik, ada yang sudah kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ya? Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Mereka akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Silakan di depan. Mari nak, ini langsung ya di sini. Pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, mengidentifikasi contoh nyata perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Yang kami dapat contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, model rambut, model pakaian, makanan siap saji atau serba instan, munculnya sikap individualisme, dan nilai gotong royong yang perlahan-lahan mulai pudar. Yang kedua, konsep perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial antara lain kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan tradisi, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang telah ada. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada masukan dan pertanyaan dari teman-teman yang belum mengerti, kami silakan. Baik, yang dari kelompok 1 ingin bertanya kepada teman-teman
Coba teman-teman sebutkan faktor eksternal dan internal perubahan sosial. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Penny. Faktor internal, bertambahnya atau berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik atau perkembangan dalam masyarakat, dan hadirnya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal, lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jika ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Ya, Nona Sami. Nona Jasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada teman-teman. Coba teman-teman simpulkan arti dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan dan perubahan sosial. Angel, bisa menerima jawaban dari kami? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Sekian hasil diskusi kami hari ini. Atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, kelompok berikut. Kelompok mana yang mau tampil lagi? Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, model rambut, model pakaian, kenaikan makanan yang siap saji atau serba instan, munculnya sikap individualisme, nilai gotong royong perlahan-lahan mulai pudar. Yang kedua, konsep perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Seloso Marjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap toleransi terhadap penyimpangan. Berikutnya, faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang terlalu mengagungkan tradisi, rasa takut akan terjadinya kegoyah pada integrasi sosial yang telah ada. Yang berikut, mengapa perubahan sosial selalu melekat dalam diri manusia dan kebudayaan? Yang pertama, menghadapi masalah-masalah baru. Manusia selaku masyarakat berbudaya selalu menghadapi masalah yang mengharuskan adanya pemikiran, usaha, dan peralatan baru untuk memecahkannya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat kelompok. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Saya ingin bertanya, jelaskan perubahan sosial progresif dan regresif dan berikan contohnya masing-masing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Perubahan sosial progres merupakan suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan atau perkembangan. Sedangkan perubahan sosial regres merupakan suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan sosial masyarakat. Contoh perubahan sosial progres, yang pertama, penemuan komputer yang dapat memperlancar sistem informasi. Hal ini membawa ke arah kemajuan dan menguntungkan masyarakat dalam hal komunikasi dan informasi. Yang kedua, pembangunan jembatan antar desa. Yang ketiga, penyediaan layanan internet di desa-desa terpencil. Sedangkan contoh dari perubahan sosial regres yaitu penyalahgunaan narkoba, terjadinya pemberontakan. Ketiga, akibat masuknya budaya asing dan sikap individualisme. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Masih ada lagi?
Baik, kalau tidak ada saya tutup diskusi pada hari ini. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus. Oke, baik. Dua kelompok tentu sudah ya mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum masuk pada kesimpulan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum masuk pada kesimpulan, ya satu dua kelompok saja yang mewakili kelompok. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan saya lemparkan kepada Pak. Ya, silakan. Jelaskan karakteristik atau ciri-ciri jika manusia ingin mengalami perubahan. Luar biasa, ini pertanyaan sangat keren. Kita berikan aplaus dulu buat teman-teman. Pertanyaannya sangat bagus ya. Diminta bagaimana, minta contoh penjelasan bagaimana ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh manusia jika manusia ingin mengalami perubahan. Ya, baik. Tadi sudah awal Pak sudah katakan bahwa perubahan sosial itu adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial sehingga dapat menimbulkan adanya keserasian dalam kehidupan manusia. Perubahan itu tentu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Karena manusia tentu tidak merasa puas. Ada seorang ahli sosiologi dan antropologi bernama Hirschman. Beliau mengatakan demikian. Kejenuhan dan kebosanan manusia menjadi penyebab perubahan. Manusia tak pernah puas dengan apa yang dia raih dan dia peroleh. Ia selalu berusaha dengan ide dan gagasannya agar suatu kelak kehidupannya menjadi lebih baik. Di sini muncul pertanyaan, kenapa perubahan itu selalu melekat dalam diri manusia? Karena tadi manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia raih dan dia peroleh. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi dari kelompok 1. Apa ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh manusia jika ingin mengalami perubahan? Yang pertama, dia harus bersifat dinamis. Anda tahu dinamis itu apa dinamis? Dinamis itu artinya bahwa manusia selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aktif. Aktif itu artinya harus giat bekerja. Kalau tanpa suatu upaya, kegiatan dilakukan oleh seorang, mana mungkin dia mau mengalami perubahan. Yang ketiga adalah harus responsif. Tahu responsif? Responsif itu adalah termudah hati dalam menanggapi sesuatu. Jadi dia cepat respon terhadap sesuatu keadaan. Baik, kemudian yang berikut adalah kreatif. Kreatif itu artinya harus mempunyai daya cipta, punya kemampuan untuk bisa menghasilkan suatu karya bagi diri dan bagi orang lain. Ini adalah karakter dasar yang dimiliki oleh seseorang jika ingin mengalami perubahan. Ya, kita ketahui bahwa dalam kehidupan manusia pasti selalu dinamis. Betul tidak? Kalau ia tidak mengalami perubahan, berarti ia statis. Statis itu artinya bahwa enggan, ia tidak mau ingin mengalami perubahan. Satu contoh, saya bisa berikan satu ilustrasi contoh. Awalnya orang membeli motor, motor itu tentu sebagai sarana transportasi. Tetapi dalam perjalanan ia tidak pernah puas. Ia tentu akan berusaha dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang halal untuk memberi mobil, betul tidak? Nah, ini karena apa? Di dalam diri manusia dia selalu dinamis, ingin berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Baik, ini saja. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Nona. Silakan tanya saja. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin Ya. bertanya, apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial? Oh ya, baik, terima kasih ya. Ini walaupun ini tapi tidak apa-apa, ini kan bagian dari perubahan sosial. Baik, kalau berbicara soal bentuk-bentuk perubahan sosial ada banyak. Yang pertama, dilihat dari ukuran, ya dampak, ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Ya. Kemudian dilihat dari kecepatan dan lambatnya perubahan ada dua, ada revolusi dan evolusi. Yang ketiga, dilihat dari proses alasan perubahan, ada juga perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kemudian dilihat dari dampak ukuran perubahan itu ada perubahan
besar dan perubahan kecil. Oke, saya mau jelaskan dulu. Yang pertama, perubahan kecil. Nah, berbicara soal perubahan kecil, perubahan yang tidak membawa dampak yang berarti bagi kehidupan manusia. Contoh, model pakaian, gaya rambut, ya, gaya bicara, dan ukuran. Kemudian berikut, kalau perubahan besar itu, perubahan yang tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Ada yang mesti ingat? Perubahan besar. Ya, seperti apa? Rencana pembangunan 5 tahun, ya. Urbanisasi, identifikasi. Baik. Kemudian berikut, dilihat dari dampak atau ukuran itu, kecepatan perubahan itu ada perubahan evolusi dan revolusi. Kalau perubahan evolusi itu perubahan yang berlangsung secara lambat. Contohnya, sistem terpanjang hidup dari berburu meramu menuju kepada menetap dan beralih kepada modern, yaitu irigasi, ya. Kemudian yang berikut, kalau perubahan cepat itu suatu proses perubahan yang berlangsung secara cepat mengenai sendi-sendi pokok kehidupan manusia. Contohnya revolusi industri Inggris, ya. Kemudian ada juga perubahan yang direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan ini berdasarkan alasan proses. Apa itu perubahan yang direncanakan? Perubahan yang sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang menghendaki, pihak-pihak yang menginginkan terjadinya perubahan. Siapa sih pihak-pihak itu? Agent of change. Pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perubahan adalah pemerintah. Baik, kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan. Artinya bahwa perubahan itu terjadi di luar kemampuan manusia. Satu contoh, bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ini sesungguhnya terjadi di luar kemampuan manusia. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Silakan, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada lagi, kita masuk pada kesimpulan, ya. Oke, baik. Oke, mungkin ada yang bisa mampu untuk menyimpulkan materi yang tadi sudah kalian diskusikan secara bersama-sama. Silakan. Kelompok mana yang mau menyimpulkan materi yang barusan kita diskusikan? Silakan. Menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, penduduk yang heterogen. Yang kedua, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Yang berikut, faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, hambatan ideologis. Yang kedua, adat istiadat atau kebiasaan. Ketiga, pandangan bahwa hidup ini sudah ditakdirkan. Keempat, mengapa perubahan sosial selalu melekat dalam diri manusia dan kebudayaan? Yang pertama, ketergantungan pada hubungan antar warga, pewaris kebudayaan. Pertahanannya bentuk kebudayaan yang berpola dalam suatu masyarakat sangat tergantung pada hubungan antar warga masyarakat yang mewariskan kebudayaan tersebut. Baik, mungkin hanya ini saja kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat. Ini penjelasannya untuk kesimpulan dari Pak Freddy sekalian untuk memberikan penguatan. Baik, kita lihat dulu yang pertama, mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat begitu banyak perubahan realitis yang kita jumpai. Satu contoh, sekarang orang dengan sangat mudah mengakses informasi, betul tidak? Karena melalui teknologi informasi. Ada teknologi transportasi, ada teknologi komunikasi. Baik, berkaitan dengan teknologi komunikasi dan informasi, ya kita ketahui bahwa ini tentu kemajuan yang sangat pesat. Kenapa? Karena dimensi ruang, dimensi waktu makin dipersingkat, makin diperketat. Jarak dan tempat tak menjadi kendala manakala membangun komunikasi. Ini tentu adalah contoh realitis yang kita jumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua itu berkaitan dengan konsep dasar perubahan. Kalau perubahan sosial itu jelasnya adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial sehingga dapat menimbulkan adanya keserasian, perubahan dan perkembangan di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat, baik itu progresif
maupun regresif sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sehingga menimbulkan aktivitas dan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Oke. Baik, yang kedua, apa yang menjadi faktor-faktor pendorong? Kita ketahui bahwa perubahan sosial itu tak pernah terjadi dengan sendirinya. Perubahan sosial itu terjadi karena ada sesuatu yang mendorong. Di sini ada dua. Yang pertama internal, yang kedua adalah eksternal. Kalau faktor pendorong internal itu artinya bahwa perubahan sosial itu dari dalam diri manusia. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua adalah inovasi atau penemuan baru. Yang ketiga adalah konflik, dan yang keempat adalah terjadinya pemberontakan. Baik. Sementara apa itu faktor-faktor eksternal? Artinya bahwa inisiatif untuk mengalami perubahan itu sesungguhnya datang dari luar masyarakat itu sendiri. Ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan yang ketiga adalah peperangan. Baik. Lantas apa yang menjadi faktor penghambat dari perubahan sosial itu? Ada banyak. 1. Terlalu mengagung-agungkan tradisi. Maksudnya apa? Punya pandangan bahwa sukunya paling baik, agamanya paling baik, rasnya paling baik, etisnya paling baik. Ini tentu menghambat. Perubahan itu tak bisa berjalan. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Bagaimana orang tidak pernah sekolah? Kalau orang yang tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan, dia akan menjadi mangsa dari orang pintar karena dia dengan mudah ditipu oleh orang lain. Yang berikut adalah masyarakat yang bersifat terbuka. Masyarakat yang bersifat tertutup, artinya dia tidak membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Ini tentu akan sangat menghambat dan kuasa berpikirnya tentu sangat-sangat sempit. Yang berikut, penduduk yang heterogen, dan yang berikut, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Nah, berbicara soal hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, itu berkaitan dengan konsep berpikir. Satu contoh, misalnya begini, banyak anak, banyak rezeki, betul tidak? Nah, ini tentu sangat-sangat menghambat. Kenapa? Di era sekarang, begitu banyak kebutuhan, kalau tidak bisa mengendalikan tingkat kelahiran atau fertilitas yang begitu tinggi, kesulitan baik kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Baik, yang demikian ini tentu berkaitan dengan indikator yang kedua dan yang ketiga berkaitan dengan keempat adalah yang terakhir adalah apa alasan mendasar perubahan sosial itu selalu melekat dalam diri manusia dan kebudayaan. Yang pertama adalah manusia tidak pernah puas, betul tidak? Tadi di awal Pak sudah sedikit nyentil bahwa ada seorang ahli antropologi bernama Hirschman. Beliau mengatakan bahwa kejenuhan dan kebosanan manusia menjadi penyebab perubahan. Manusia tak pernah puas dengan apa yang ia raih dan ia peroleh. Ia berusaha dengan berbagai cara melalui ide dan gagasannya agar suatu kelak kehidupannya menjadi lebih baik. Menurut Hirschman, bukan Freddy. Baik, yang kedua, manusia menghadapi masalah baru. Pertanyaan Pak Freddy, pernahkah Anda menghadapi masalah? Saya yakin sepanjang manusia masih bernafas di dunia ini, permasalahan adalah bagian dari kehidupan. Satu ilustrasi, satu contoh. Sekarang orang lagi berlomba-lomba beli mobil, betul tidak? Dengan harapan untuk memperlanjut aktivitas di tempat kerja. Tapi itu bukan menyelesaikan masalah, akan muncul masalah baru. Masalahnya apa? Dengan adanya orang berlomba-lomba membeli mobil, masalahnya banyak. Satu, terjadi kemacetan. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, kesulitan untuk tempat parkir. Lantas bagaimana pemerintah mengatasi masalah? Dibuatlah jalan tol. Tapi sayangnya, jalan tol yang dibangun oleh pemerintah ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Anda masih ingat Vanessa Angel dengan suaminya kecelakaan karena saking jalannya licin lurus, kelalaian manusia menyebabkan kecelakaan. Dengan demikian sangat sederhana. Sepanjang manusia masih bernafas di dunia ini, masalah adalah bagian daripada kehidupan manusia. Masalah itu akan terjadi jika tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di dunia ini. Baik, yang berikut, adanya usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan
keperluan, keadaan yang timbul sejalan dengan pertumbuhan atau perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah lingkungan alam yang berubah. Satu ilustrasi. Bagaimana sesama kita mata pencarian hidupnya di nelayan. Ini misalnya pada saat musim hujan, gelombang tinggi, mereka tentu harus alih profesi. Kenapa? Karena salah satu mata pencarian hidup mereka adalah nelayan. Sementara alam tak bersahabat karena gelombang yang begitu tinggi. Ini tentu manusia harus beralih profesi. Dan demikian bisa sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, dan demikian anak-anak sekalian, ini saja yang Pak simpulkan. Mudah-mudahan apa yang Pak sajikan hari ini sesungguhnya bermanfaat untuk Anda semua. Ingat, belajar dan terus belajar. Mengapa demikian? Karena masa depan bangsa dan negara sesungguhnya ada pada kalian. Kalian semua ini adalah tulang punggung negara. Karena itu belajar dan terus belajar. Ingat, kepintaran seseorang tak pernah datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses belajar. Dengan pembelajaran, saya yakin bahwa Anda adalah generasi harapan bangsa. Anda menjadi garda terdepan di dalam kemajuan bangsa dan negara. Ini saja saya sampaikan. Selamat siang, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita tadi berawal dengan memohon berkat Tuhan. Kita juga berakhir dengan memohon berkat Tuhan. Tetapi sebelum berakhir, saya akan melakukan post test. Post test ini artinya bahwa ada berapa soal pertanyaan disiapkan oleh Pak Freddy untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap penyajian materi. Ada mesinnya. Ada berapa faktor pendorong internal perubahan sosial? Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan Nona. Ya. Apa-apa? Bertambah dan berkurangnya Iya, kedua. Penemuan baru. Tiga. terjadinya konflik sosial. Ya, keempat. Adanya penerimaan. Iya, kita berikan aplaus dulu. Pertanyaan kedua. Coba ada yang masih ingat faktor-faktor pendorong eksternal perubahan sosial? Yang tahu silakan. Ya. Oke, kita berikan aplaus dulu buat. Baik, pertanyaan terakhir. Pak cukup kasih 3 pertanyaan ya. Baik, tadi Anda dalam diskusi itu sudah sedikit menyinggung tentang perubahan sosial yang ditemukan oleh pendapat para ahli. Coba ada yang masih ingat? Coba Anda silakan kemukakan konsep dasar pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Ada yang tahu silakan? Ya, Nona Fini. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Oke, kita berikan aplaus dulu buat teman-teman. Baik, yang demikian berakhirlah sudah pertemuan kita. Kita tadi berawal dengan berdoa, kita juga berakhir dengan memohon berkat Tuhan lewat doa yang dipimpin oleh siapa? Ya, Nona Lim, silakan. Sebelumnya, dengan membawa ini menurut ajaran agama Kristen. Berdoa